Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to my student. This is we have new material about job interview today. So we getting about the new material today. This is about some previous questionnaire and then some tips and preparations you'll be going to interview. This is you as you need the job to apply. Jadi job interview itu adalah sama dengan wawancara kerja, suatu jenis tahapan seleksi kerja yang melibatkan percakapan antara pelamar dan pencari kerja, sehingga pihak dari perusahaan bisa menentukan Anda orang yang tepat atau tidak dalam posisi suatu perusahaan yang dibutuhkan tersebut. Pada tahap seleksi ini, job interview ini, kita tidak membutuhkan beberapa strategi, membutuhkan juga beberapa teknis dalam menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat menentukan bagaimana karakter diri Anda, bagaimana ketika Anda menghadapi tekanan dalam bekerja, kemudian juga menentukan kualitas yang Anda punya. Di sini beberapa ekspresi yang mungkin bisa digunakan ketika jelang interview. Ungkapan-ungkapan sering dalam job interview digunakan untuk kata pembuka biasanya menggunakan kata pembuka seperti biasa, good morning everyone. On discussion, allow me to introduce myself like that, and then I'm so glad that today, and then will be to present here. First of all, let me properly introduce myself. Ini biasa digunakan tahap awal. Kemudian dalam tahap conversation biasanya kita gunakan let's start the interview. Kita bisa dengar conversation ini mulai interview. First of all, tahap awal dari semuanya. Kemudian as soon as possible, a very level positions. Ini kita sering dengar on daily basics. I'm willing to that great. Work at work part times, and then what you looking for these jobs, put into practice, work hard persons, fast learner. I'm get along fine with everybody. I do not mean work long hours. I can handle the situations. I have opportunity. Nice meeting you. Jadi ini biasa-biasa beberapa ungkapan yang biasa memang kita dengar dalam jenis interview. Jadi kata-kata ini juga biasanya sudah familiar banget kita gunakan, kita dengar bahkan dalam sehari-harian kita gitu. Seperti kata that's great, kemudian daily basic, kemudian kita kerja part time nih gitu. Work long hours gitu kita udah dengar, kemudian put into practice, I can handle the situations. Jadi ini juga bahasa-bahasa yang memang sudah kita dengar. This is the opportunity. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan kalau bisa bahasa-bahasa itu berkaitan dengan bahasa-bahasa yang sudah familiar yang kita gunakan. Jadi bahasa Indonesia yang seperti sudah yang saya ajarkan, learning with Indonesian style itu memang perlu supaya lebih kita mudah untuk mengerti dan paham juga gitu. Oke, di sini ada beberapa kemungkinan pertanyaan yang biasa keluar. Yang pertama, please tell me about yourself. Pada tahap ini, Anda perlu hanya menjelaskan 3 hal saja. Mungkin yang Anda perlu jelaskan hanya tentang diri Anda. Kemudian sepintas tentang alamat, usia, kemudian tamatan, atau mungkin sekilas juga tentang keahlian Anda punya. Kemudian pada tahap 2, why you apply this job for this company. Pada fase ini, jelaskan beberapa alasan ya yang masuk akal. Jangan juga yang mengada-ngada. Kenapa Anda harus melamar kerja di perusahaan ini? Yang pertama, mungkin masalah lokasi yang dekat. Yang kedua, mungkin karena domisili yang dekat tersebut juga ada baiknya gitu, perusahaan juga menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga juga Anda bisa sebagai perantara antara perusahaan dengan masyarakat nantinya. Jadi rasanya memberikan jawaban yang kira-kira memang bisa diterima gitu loh, masuk akal artinya. Jadi nggak usah yang mengada-ngada, nggak usah juga yang perlu jawabannya yang kira-kira karena perusahaan ini perusahaan besar misalnya gitu, itu kayaknya nggak masuk akal. Jadi gunakan yang masuk logika gitu.
Oke, pada saat tersebut, what is your strength and weaknesses? Pada fase ini, Anda perlu menjelaskan suatu kelebihan juga atau kelemahan tadi menjadi kelebihan gitu. Jangan sampai Anda menjelaskan benar-benar kelemahan Anda. Misalnya, untuk mengantisipasinya, Anda misalnya mengatakan bahwa saya sering begadang larut malam bahkan susah tidur karena kalau kerjaan saya belum tuntas gitu. Atau saya sudah susah banget kalau diganggu, kalau kerjaan saya itu saya sedang fokus atau kerjaan saya lagi deadline. Kemudian posisi pertanyaan sering keluar lagi adalah would you like work in under pressure? Ini sering jadi pertanyaan jebakan sebenarnya. Pada fase ini Anda harus menjelaskan bahwa tekanan bisa memberi Anda untuk berkembang. Sehingga Anda harus menjelaskan situasi di mana Anda dalam tekanan mampu bekerja dalam sebuah target, kemudian Anda dalam sebuah tekanan Anda mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada sehingga membuat potensi diri Anda makin berkembang, makin tercapai target yang Anda impikan gitu. Oke. What is job you apply and do you know about the sum that is of this? Ini berkaitan dengan kerjaan yang Anda lamar itu apa posisinya. Kemudian juga Anda harus tahu tuh tanggung jawab dalam pekerjaan itu apa gitu. Jadi jangan sampai nanti Anda melamar pekerjaan, ditanya pelamar pekerjaannya apa, dan Anda tidak tahu posisi yang Anda lamar itu apa gitu. Paling tidak di sini Anda harus tahu mengenai job desk-nya. Misalnya pekerjaannya sebagai accounting. Accounting ngapain saja job desk yang accounting? Misalnya make inputting data, make some journal, kemudian make some liquidities, and then make a worksheet, and then going to make a journal, and also make some application like a ledger. This is some job for the datis. Kemudian dalam posisi yang lain, kenapa sih perusahaan harus terima Anda? Why the company should accept you gitu. Pada fase ini Anda harus membersihkan jawaban yang bisa meyakinkan dan memberikan keuntungan pada perusahaan sehingga perusahaan itu percaya bahwa Anda orang yang tepat dalam posisi itu gitu. Jadi pada saat ini Anda perlu juga mendeskripsikan diantaranya pengalaman yang Anda punya. Kemudian juga Anda memiliki relasi yang banyak gitu. Karena punya pengalaman sebelumnya dalam pekerjaan yang sama. Sehingga Anda sudah punya banyak relasi. Sudah banyak menjalin hubungan baik dengan perusahaan lain atau dengan mitra yang lain. Sehingga ini juga menjadi poin keuntungan bagi perusahaan. Jadi dalam posisi why the company accept you, Anda harus jelaskan bahwa Anda orang yang pantas banget dan Anda bisa meyakinkan orang perusahaan. Kemudian di posisi lain Anda harus bisa juga memberikan bahwa kalau orang itu terima Anda akan memberikan keuntungan. Kalau lu nggak terima gue, kamu akan pergi gitu. Kemudian posisi yang lain biasanya pertanyaan yang bisa mungkin keluar, how much salary do you want? Jadi pada fase ini Anda perlu mengajukan gaji yang Anda inginkan. Jadi dalam fase ini juga Anda sebutkan berapa nominal yang Anda inginkan gitu. Sebagai tanda bahwa di sini Anda mempunyai nilai jual atau potensi. Kalau seandainya Anda standar gaji yang diinginkan seberapa standar UMR, berarti Anda tidak punya standar dalam diri Anda gitu. Maksudnya ditentukan di sini bahwa itu menentukan bahwa nilai jual Anda itu sejauh mana. Kemudian di posisi lain Anda perlu pastikan juga masalah insentif yang Anda dapatkan, kemudian berapa tunjangan-tunjangan, berapa jam kerja yang kira-kira untuk dapat lemburnya. Jadi ini Anda harus perhatikan di sini. Sehingga masalah gaji ini sering terjadi masalah yang krusial karena ini merupakan hak yang perlu Anda dapatkan. Makanya perlu Anda yakinkan bahwa ini harus jelas gitu berapa yang harus Anda dapatkan. Oke, untuk tahap selanjutnya kita lanjut ke dalam beberapa project yang perlu Anda lakukan di rumah sebagai berikut. Buat beberapa pertanyaan yang mungkin keluar dalam job interview, kemudian berikan jawaban yang terbaik menggunakan bahasa Inggris. Minimal yang Anda buat menggunakan 5 pertanyaan. Jadi saya lebih sarankan Anda mencari jawaban yang best answer atau jawaban-jawaban yang sesuai dengan pengalaman dan ini juga menjadi tolak ukur gitu bahwa ini berapa mungkin gitu Anda memiliki pengalaman dalam sebuah wawancara kerja. Oke, saya harap tugas ini cepat dikumpulkan dan Anda hanya perlu
nanti Anda kirim melalui via grup dalam itu, kemudian akan diseleksi melalui admin. Kemudian saya sarankan good luck everybody and then keep you healthy at home, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.